Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Izinkan saya menyampaikan dan berbagi praktek baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi gaya belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 13 Kota Cimahi. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Sri Wahyu Yunarti, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 13 Kota Cimahi. Setiap kita terlahir berbeda, setiap kita terlahir unik. Begitupun dengan peserta didik kita. Mereka memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Sebagai seorang guru, tentunya kita ingin proses belajar mengajar di kelas dapat memfasilitasi keberagaman peserta didik. Dengan harapan, kita dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Untuk itu, guru perlu memikirkan strategi dan tindakan yang tepat yang dapat diterapkan dengan mudah dan masuk akal, serta dapat diterima oleh peserta didik. Guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Kemudian, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Saya merasa bahwa kondisi ideal tersebut belum terjadi di kelas saya. Saya masih melakukan proses pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Akibatnya, selalu ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan siswa tidak merasa nyaman berada di dalam kelas. Yang dampaknya adalah hasil belajar matematika siswa dari tahun ke tahun belum memuaskan. Untuk itu, di tahun ajaran baru, saya membuat sebuah rencana baru dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi operasi hitung bilangan bulat untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 13 Kota Cimahi. Langkah awal yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas adalah memetakan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Untuk mengukur kesiapan belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat, saya melakukan tes kemampuan awal dengan memberikan soal isian singkat tentang operasi penjumlahan 2 bilangan bulat positif dan negatif. Dari hasil tes tersebut, diperoleh informasi data sebagai berikut. Terlihat bahwa hanya 13,5% saja siswa yang mampu menyelesaikan soal penjumlahan 2 bilangan bulat positif dan negatif. Sementara, untuk penjumlahan 2 bilangan bulat bertanda sama, telah dikuasai sebagian besar siswa. Untuk itu, saya akan memulai pembelajaran dari operasi hitung bilangan bulat berbeda tanda. Untuk mengetahui minat belajar siswa, saya melakukan wawancara. Adapun butir pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah tentang pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, cara belajar mereka selama ini untuk memahami matematika. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan menegangkan. Untuk itu, saya harus menyiapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk menghilangkan kesan tegang dan sulit. Langkah selanjutnya adalah mencari data untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan menggunakan angket di Google Formulir. Dari data yang masuk diperoleh informasi bahwa jumlah siswa yang memiliki gaya belajar visual sebanyak 59,7%. Sementara jumlah siswa yang memiliki gaya belajar auditorial sebanyak 20,1% dan jumlah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik sebanyak 20,1%.
Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa, maka saya menyiapkan strategi, konten, dan cara bagaimana materi akan disampaikan. Disediakan video pembelajaran dan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk online flipbooks untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial. Sementara siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat mengeksplor pengetahuannya menggunakan alat peraga manipulatif koin bilangan bulat. Jika siswa menghendaki, maka siswa dapat mengakses ketiganya secara bersamaan. Beberapa langkah kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok, seperti saat siswa mengeksplor pengetahuannya dengan menggunakan koin bilangan bulat. Sementara kegiatan menyimak tayangan video dan membaca bahan ajar online flipbooks dilakukan secara mandiri. Yang diambil yang mana? Nah, jadi berapa hasilnya? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, guru memberikan latihan soal yang dikemas dalam bentuk permainan ular tangga bilangan bulat yang dilakukan oleh 2-4 orang. Setiap siswa yang bermain mencatat langkah yang dilakukan sesuai dengan angka pada dadu yang muncul. Latihan selanjutnya diberikan dalam bentuk lembar kerja online yang dikerjakan secara mandiri. Dan proses pembelajaran ditutup dengan menggunakan kuis online, dalam hal ini Kahoot, yang diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, tentunya ada tantangannya. Tantangan yang saya hadapi adalah saya harus mampu menyiapkan berbagai konten sumber belajar. Untungnya, saya bisa melihat inspirasi dari rekan-rekan guru lainnya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian, saya juga dapat mencari video-video pembelajaran yang tersedia bebas di YouTube. Tantangan selanjutnya adalah saya harus lebih bersabar untuk menunggu siswa membangun sendiri pengetahuannya. Adapun keuntungan yang saya rasakan adalah hasil belajar siswa meningkat. Proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Siswa terlihat lebih antusias dalam belajar. Dengan memperhatikan hasil refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang positif, saya berencana untuk kembali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada materi lainnya. Kali ini mencoba untuk berdiferensiasi dalam konten dan dalam proses. Semoga praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid kita. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.